video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan bagi dunia pendidikan, yaitu bagaimana menciptakan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan di tingkat sekolah dasar. Pembahasan ini penting untuk memastikan generasi muda kita tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter dan wawasan sosial yang kuat. Mengapa pembelajaran IPS begitu penting di sekolah dasar? Jawabannya sederhana, untuk membentuk warga negara yang baik sejak dini. IPS bukanlah sekedar hafalan nama pahlawan atau ibu kota provinsi. Lebih dari itu, IPS adalah fondasi bagi siswa untuk memahami lingkungan sosial di sekitarnya. Belajar berinteraksi, menghargai perbedaan, serta menumbuhkan rasa cinta tanah air. Melalui IPS, kita mempersiapkan anak-anak untuk menjadi individu yang peduli, bertanggung jawab, dan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat. Ini adalah bekal esensial untuk masa depan mereka dan juga masa depan bangsa. Untuk mewujudkan tujuan mulia tersebut, kita perlu menerapkan 3 konsep kunci dalam pembelajaran IPS. Pertama adalah kreatif, yaitu kemampuan untuk mendorong siswa berpikir out of the box dan menghasilkan ide-ide baru yang orisinal. Kedua, inovatif, yang berarti kita sebagai pengajar harus berani menggunakan metode media dan pendekatan modern yang relevan dengan zaman. Ketiga, dan yang tak kalah penting, adalah menyenangkan. Proses belajar harus diciptakan dalam suasana yang gembira dan bebas dari tekanan, sehingga siswa termotivasi dan terlibat secara emosional. Ketika ketiga elemen ini digabungkan, pembelajaran IPS akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Pendekatan ini tidak muncul begitu saja, melainkan didasari oleh landasan teori pendidikan yang kuat. Teori konstruktivisme misalnya, mengajarkan bahwa siswa membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman langsung. Ini sejalan dengan prinsip belajar aktif, di mana siswa tidak lagi menjadi pendengar pasif, melainkan partisipan aktif yang bertanya, berdiskusi, dan bereksplorasi. Kita juga harus memahami karakteristik siswa SD yang cenderung kinestetik, suka bermain, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Dengan memahami dasar-dasar ini, kita dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan dunia mereka. Lalu, model pembelajaran seperti apa yang efektif untuk diterapkan? Ada beberapa model yang sangat direkomendasikan. Pertama, problem-based learning, di mana siswa diajak untuk menganalisis dan memecahkan masalah nyata di lingkungan sekitar mereka. Kedua, project-based learning, yang memungkinkan siswa menciptakan sebuah karya atau proyek, seperti membuat mading tentang keragaman budaya atau video singkat tentang sejarah lokal. Ketiga adalah role-playing atau bermain peran, sebuah metode yang sangat efektif untuk membantu siswa memahami berbagai peran sosial, misalnya dengan kegiatan jual beli di pasar. Mari kita lihat contoh penerapannya dalam aktivitas praktis di kelas. Guru bisa mengajak siswa untuk membuat peta sosial desa atau lingkungan sekolah mereka, di mana mereka harus mewawancarai warga untuk mengumpulkan data. Contoh lain adalah simulasi pasar tradisional, di mana siswa belajar tentang kegiatan ekonomi, tawar-menawar, dan interaksi sosial. Aktivitas observasi lingkungan, seperti mengamati dampak sampah di sekitar sekolah, juga dapat menjadi cara yang sangat kuat untuk menumbuhkan kesadaran dan kepedulian sosial mereka sejak dini. Di era digital ini, teknologi menjadi mitra yang tak terpisahkan dalam menciptakan pembelajaran inovatif. Kita bisa memanfaatkan teknologi untuk memperkaya materi IPS, misalnya dengan memutar video dokumenter tentang budaya dari berbagai daerah di Indonesia.
menggunakan aplikasi peta digital seperti Google Maps untuk menjelajahi tempat-tempat bersejarah atau mengadakan kuis interaktif melalui platform seperti Kahoot untuk menguji pemahaman siswa dengan cara yang seru. Integrasi teknologi membuat pembelajaran lebih dinamis dan relevan dengan kehidupan siswa. Pada akhirnya, pembelajaran IPS yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan akan membawa banyak sekali manfaat. Manfaat utamanya adalah siswa menjadi lebih aktif dan antusias dalam belajar. Mereka tidak lagi merasa bosan atau terbebani. Selain itu, pemahaman mereka terhadap materi menjadi lebih mendalam, karena mereka memahaminya secara langsung, bukan sekedar menghafal. Yang terpenting, pendekatan ini mampu menumbuhkan rasa cinta tanah air dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia secara tulus dan alamiah.